Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Faruk. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari mata kuliah jurnalistik. Sekarang lanjut kita ke bab 3. Bab 3. Itu berita, anatomi dan proses penulisan. Nah, di dalam anatomi dan proses penulisan di sini itu ada namanya materi pembelajaran ya pasti. Nah, dalam materi pembelajaran dari anatomi di sini, yang pertama itu definisi berita. Apa yang membuat sebuah peristiwa menjadi berita? Intinya, berita adalah laporan atau informasi mengenai fakta, gagasan, atau peristiwa terbaru yang memiliki nilai penting dan menarik bagi publik, yang kemudian disebarkan melalui berbagai medium massa. Contohnya seperti media sosial, koran, poster, dan lain-lain. Namun, tidak setiap kejadian atau peristiwa sehari-hari dapat langsung menjadi berita. Ada beberapa kriteria atau elemen fundamental yang membuat sebuah kejadian layak untuk diliput atau disajikan sebagai informasi publik. Kriteria ini dikenal sebagai nilai berita atau news value, yang bertindak sebagai filter bagi jurnalis. Itu apa sih? Itu yang pertama ada aktual, timeliness atau recency. Berita harus mengenai peristiwa yang baru saja terjadi, yang masih hangat-hangat ya beritanya, sedang berlangsung atau akan segera terjadi. Jadi beritanya itu harus berita yang baru terjadi ataupun udah punya, jurnalis ini tuh mempunyai bahwa di ke depan nih 2 hari ke depan atau 5 hari ke depan nih bakal ada yang namanya berita tentang ini nih. Nah, boleh seperti itu ya. Aktual, contohnya pengumuman hasil pemilu yang baru saja keluar hari ini akan menjadi berita utama, sementara pengumuman hasil pemilu 5 tahun lalu hanya menjadi bagian dari laporan sejarah. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada fakta ya. Berita harus berlandaskan pada fakta yang sebenarnya, dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya, bukan hanya opini pribadi ya. Jadi jurnalis itu pasti menyebarkan berita-berita yang fakta ya, fakta objektif, aktual ya, bukan berita-berita yang hoax ya. Makanya di sini dijelaskan bukan opini pribadi ya, bukan opini spekulasi, rumor atau fiksi ya. Contohnya, pernyataan seorang pejabat harus ditulis sebagai pejabat X menyatakan bahwa titik fakta, bukan seharusnya pejabat X melakukan ini opini penulis tersendiri, jadi ngarang tulisannya. Yang C, yang ketiga itu ada penting ya, harus penting, peristiwa tersebut harus memiliki dampak atau relevansi yang signifikan bagi sejumlah besar orang. Contohnya, kenaikan harga bahan pokok di seluruh Indonesia, dampaknya kan luas. Atau kunjungan presiden ke suatu daerah melibatkan tokoh penting, akan menjadi berita. Sementara itu pesta ulang tahun pribadi seorang tersebut ya. Yang D, menarik ya, beritanya harus menarik meskipun objektif. Berita juga harus mampu menarik perhatian dan rasa ingin tahu publik ya. Jadi beritanya itu harus ada hal-hal yang menarik untuk dilihat atau dibaca ya. Contohnya penemuan spesies hewan baru yang langka di Indonesia, ataupun seorang atlet meraih medali emas di SEA Games 2030 misalkan.
Nah, ringkasannya, sebuah peristiwa menjadi berita ketika ia memenuhi kriteria sebagai informasi yang aktual, faktual, penting, dan menarik bagi khalayak ramai. Yang kedua ada nilai berita. News value. Nilai berita adalah kriteria yang digunakan jurnalis dan editor untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau informasi tersebut layak menjadi berita ataupun tidak. Ya. Serta berapa hal yang menonjol berita tersebut harus disajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai berita yang umum digunakan. Ya, contohnya A, ada kedekatan, proximity. Nah, isinya itu seberapa dekat peristiwa tersebut untuk seberapa peristiwa itu dekat dengan audiens secara geografisnya, psikologis atau emosional. Contohnya geografis nih, berita kebakaran rumah di desa. Terus itu psikologis atau emosional, ada berita tentang kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Contohnya beras ataupun bawang, cabai. Nah, yang B ada penting, significance atau impact. Nah, isinya itu seberapa besar dampak peristiwa tersebut terhadap banyak orang atau masyarakat halayak umum. Contohnya ada pengesahan undang-undang baru yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Terus ada penemuan vaksin untuk penyakit mematikan seperti yang kemarin tuh ada COVID. Nah, terus yang ketiga C itu ada besar, magnitude. Isinya seberapa besar skala atau jumlah atau dampak kuantitatif dari suatu peristiwa. Contohnya gempa bumi. Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa ratusan ribu. Ada contoh lagi proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah yang melibatkan puluhan ribu pekerja. Contohnya seperti kemarin ya Jokowi membangun IKN, tol, nah di situ. Yang terakhir ada nih D, dramatis ya, drama atau konflik. Isinya adanya unsur ketegangan, pertentangan, perselisihan atau konflik yang menarik perhatian. Contohnya sidang kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dengan drama persidangan dan kesaksian yang mengejutkan. Yang kedua ada contohnya itu konflik bersenjata antara dua kelompok di suatu wilayah. Terakhir ada aneh. Nah, kenapa harus ada anehnya? Peristiwa yang tidak biasa, ya, unik, langka dan jarang keluar beritanya. Contohnya penemuan hewan langka yang sudah dianggap punah. Terus ada orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang mustahil disadari ya bagi manusia biasa gitu. Masa ya kecelakaan pesawat masih bisa turun dengan selamat. Nah, itu dia berita-berita yang jarang keluar ya, yang sekali setahun ataupun 2 kali setahun, itu namanya aneh. Berarti ada konflik ya, konflik contohnya apa? Debat panas antara kandidat politik dalam pemilihan umum presiden. Ada perselisihan antara perusahaan dan serikat pekerja mengenai upah. Yang ketiga itu ada struktur berita. Nah, struktur yang paling umum dan fundamental adalah piramida terbalik. Jadi piramida ataupun segitiga itu terbalik ya. Yang A, piramida terbalik, inverted pyramid. Isinya adalah prinsip dasar dalam penulisan berita di mana informasi yang paling penting ditempatkan di awal, diikuti oleh detail yang kurang penting secara bertahap. Itu terutama di era digital di mana rentang perhatian pembaca semakin pendek ya. Jadi maunya tuh mendengarkan orang jurnalis ya, mendengarkan jurnalis seperti kayaknya contohnya kayak ibu-ibu gitu. Sukanya tidak suka membaca, sukanya tuh menonton berita. Kalau di waktu zuhur biasanya banyak berita. Contoh, sini ada judul, lead to berita, ending ya.
Judul, ada lead, tubuh, ending ya. Yang B itu ada lead, teras berita ya. Lead, apa sih lead itu? Lead itu teras berita. Nah, lead itu apa sih? Lead itu adalah paragraf pertama atau 2 paragraf pertama dari sebuah berita, itu namanya lead. Nah, ini ada bagian terpenting ya. Lead itu bagian terpenting karena apa? Karena harus mencakup elemen-elemen kunci dari berita. Seringkali menjawab pertanyaan 5W plus 1H. 5W, apa itu 5W? What, who, when, where, why. Plus 1H, apa hanya? How. Tujuannya adalah menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang seluruh isi berita. Contohnya, piramida terbalik di atas. Sebuah bus antar kota mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di ruas tol Cipularang, kilometer 90 arah Jakarta. Pada Rabu pagi, menewaskan 3 penumpang dan melukai belasan lainnya. What? Apa whatnya? Apa? Kecelakaan bus tunggal dan terbalik menewaskan 3 dan melukai belasan. Who? Siapa? Sebuah bus antar kota penumpang. When? Kapan? Rabu pagi ada. 4. Where? Di mana? Tempatnya di ruas tol Cipularang kilometer 90 arah Jakarta. Terus ada why ya, atau how. Kenapa adanya kecelakaan tunggal ya. Yang C, tubuh berita atau body berita ya, isi ya. Tubuh berita itu apa sih? Apa tubuh berita kayak tubuh manusia? Bukan. Tubuh berita itu adalah bagian utama dari artikel yang mengembangkan detail dari lead. Jadi kan lead itu 2 paragraf atau 1 paragraf pertama yang dimana di dalamnya itu harus mencakup 5W plus 1H. Nah, tubuh berita itu pelengkapnya ya. Jadi artikel yang mengembangkan detail dari lead ya, mengembangkan dari lead, fungsi tubuh berita ya. Bagian ini menyediakan konteks, latar belakang, kutipan dari sumber, data statistik, kesaksian, dan informasi lain. Contohnya, melanjutkan contoh kecelakaan bus. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Purwakarta Kompol Budi Santoso, kecelakaan diduga akibat pecah ban depan sehingga pengemudi kehilangan kendali. Bus dengan nomor polisi B7890 XYZ tersebut mengangkut 40 penumpang. Yang di dalamnya ada 3 tewas dan yang lainnya mengalami luka-luka. Terus ada ending atau penutup ya, atau kaki berita. Ending atau penutup itu adalah bagian akhir dari berita. Informasi di bagian ini adalah yang paling tidak krusial dan dapat dihilangkan tanpa mengubah esensi berita utama. Contohnya, melanjutkan contoh kecelakaan bus tadi yang pertama ya, yang di Leeds itu. Ada kejadian ini menambah daftar panjang kecelakaan di tol Cipularang yang dikenal sebagai salah satu jalur rawan kecelakaan. Pihak Jasa Marga mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum berjalan. Penting dicatat ya, dalam inverted pyramid ini atau piramid terbalik ini, karena struktur yang dominan untuk berita keras atau hard news. Ada juga struktur berita lain seperti narrative edge atau hourglass struktur yang digunakan untuk berita future news atau cerita yang lebih mendalam, yang memungkinkan penyajian informasi secara kronologis atau dengan elemen penceritaan yang lebih kaya. Namun piramid terbalik ini tetap menjadi fondasi utama sih dalam berita-berita yang dikeluarkan oleh jurnalis, karena memang dalam piramid terbalik ini tuh strukturnya yang paling penting gitu. Harus ada 5W plus 1H, ada body yang harus mengcover atau mengembangkan artikel dari leadsnya. Yang keempat ada struktur penulisan piramid terbalik ya. Strukturnya ada apa aja? Ada paragraf utama,
detail pendukung penting, informasi latar belakang atau detail kurangnya pentingnya tersebut. Ya, contohnya judul berita, tabrakan beruntun di tol Jagorawi, 5 orang luka-luka. Nah, dan banyak lainnya. Ada unsur-unsur berita 51H. Isi setiap unsur itu ada what, who, where, when, why, dan how. Rangkuman dari bab 3 ini dalam membahas esensi berita, ya, kriteria kelayakannya dan struktur penulisannya. Mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan dari bab 3, yang dimana di bab 3 ini kita membahas tentang berita, anatomi, dan proses penulisan. Cukup sekian dari saya, Umar Faruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan